Pak, apakah ini karena ini kan bawa ke pemimpin, fotonya cuma presiden gitu. Mungkin maklum, ini harusnya kan presiden dan wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita yang mengejutkan, yaitu rapat dengan Menteri PKP Komisi 5 DPR RI pertanyakan gambar Gibran. Jadi dalam rapat Komisi 5 DPR RI bersama mitra kementerian, anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Syarif Abdullah Al-Qadri, yaitu terkejut dengan dokumen yang disodorkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, yaitu Menteri Marwar Sirait, karena dia mengaku kaget dan terkejut tidak ada wajahnya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka alias Fufafa dalam lembaran presentasi Marwar Sirait. Dan anggota Komisi 5 DPR RI tersebut menanya langsung kepada elit Partai Gerindra itu, yaitu Marwar Sirait. Jadi mempertanyakan, kok cuma foto presiden saja, foto Gibran alias Fufafa kok tidak ada? Jadi menurut anggota Komisi 5 itu mempertanyakan seharusnya kan ada foto presiden dan wakil presiden ya. Ya, saya cuma nyela sedikit saja supaya untuk silakan. aja. Pak, apakah ini karena ini kan bawa ke pemimpin, fotonya cuma presiden gitu. Mungkin maklum, ini harusnya kan presiden dan wakil. Tapi apakah itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Syarif saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Syarif ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Jadi menurut anggota DPR tersebut ya, mengkhawatirkan jangan sampai tidak adanya foto Fufafa di dalam bahan presentasi tersebut ya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Justru ya mungkin masyarakat senang tidak ada foto Fufafa. Bahkan ya kemarin sempat viral di sosial media X hanya memajang foto yaitu Prabowo saja. Bahkan foto Gibran saja ya diganti dengan tulisan Fufafa. Jangan-jangan ya Partai Gerindra dalam hal ini menterinya Prabowo Marwar Sirait ya memang sudah tidak suka dengan Fufafa, apalagi kemarin kita lihat banyak sekali melakukan manuver-manuver politik, yaitu melakukan politik pencitraan ya, dan sempat dikabarkan di acara Akmil pembekalan kabinet Prabowo di Magelang ya, 2 kali Gibran minta izin pulang, dan ini menjadi tanda tanya oleh netizen. Kenapa yaitu Fufafa meninggalkan Akmil dan izin pulang? Terakhir kita lihat dia melakukan pencitraan, yaitu bagi-bagi susu, bagi-bagi buku di pasar Magelang. Bisa saja ya orang-orang Partai Gerindra akibat manuver Fufafa ini membuat orang-orang terdekatnya Prabowo ya semakin alergi terhadap Fufafa ini. Bisa-bisa Fufafa ini ya bakal secepatnya dimakzulkan. Dan kemarin tokoh nasional dan barisan rakyat diantaranya Roy Suryo, Ibu Tifa, Bung Refli Harun, dan juga banyak tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Said Didu, yaitu menyampaikan tuntutan secara tegas di hadapan anggota DPD RI untuk pemakzulan yaitu terhadap Wapres Gibran dengan temuan bukti-bukti kuat tentang akun Fufafa, sampai juga diragukan keaslian ijazah SMA-nya. Saya pertanggungjawabkan 100%. Ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh Kumparan.com, serta tidak sadar ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia tuh sudah, ini nanti Dr. Tifa yang bisa jelasin, otaknya tuh sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya inilah yang tadi saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye Bapak tercinta gitu ya. Nah itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi, dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan
udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamzil. Tidak, kejahatan dia ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia itu kemudian diubah menjadi nama Slamet supaya menyarukan. Kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia, dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari mungkin sulit untuk mencari teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan, kita sudah capture. Tidak hanya capture, sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 teman. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang nengok anak saya yang sedang kuliah di sana. Dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran in search itu sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Kursus tersebut semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi. Dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refli, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufufafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif, kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin
kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai schizophrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah, barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana, bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih banyak. Ini menjadi catatan dan masukan kami yang sangat baik, Pak Marwan, Pak Profesor Refli Harun, ya, Antoni, dan yang paling sering saya lihat ini Pak Profesor Roy Suryo. Belum ya Pak ya, Pak Dr. Roy Suryo ya. Ya, ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Saya hari ini langsung bisa melihat ini orang-orang kritis terhadap bangsa ini. Kita perlu orang-orang yang kritis supaya yang nggak benar di bangsa ini kita perbaiki bersama-sama. Jadi prinsipnya kami akan nanti bawa di pleno hal yang urgent untuk kami bahas nanti. Sekali lagi atas kesempatan dan penjelasan yang luar biasa ini dari tokoh-tokoh yang berkompeten, kami rasa sangat penting buat kami apabila kami membutuhkan data-datanya nanti, baik bentuk laporan dan sebagainya. Ya dari hukum ada ya, dari BP ada ininya ya, bentuk laporannya ada BP, pimpinan BP, pimpinan sekjen, beliaulah yang akan memberikan laporan-laporan sehingga kami akan bisa menindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dengan tidak adanya foto Wapres Fufafa di dalam lembaran presentasi Kementerian Perumahan, yaitu di bawah Menteri Marwar Sirait, sehingga ini makin membuktikan bahwa ya orang-orang terdekat Prabowo sudah memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Fufafa, dan ini semakin meyakinkan bahwa Fufafa tidak akan lama lagi bertahan menjadi Wapres Prabowo. Nah, apalagi Prabowo ya bakal melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk pertama kalinya mulai pekan depan. Jadi rencananya Wapres Fufafa akan menggantikan Prabowo, ya, akan menjalankan amanah sebagai pelaksana tugas presiden. Nah, bisa Anda bayangkan Wapres Fufafa menggantikan Prabowo ya di saat mereka melakukan rapat dengan menteri yang dipimpin oleh bocil ya, bahkan punya rekam jejak tercela. Nah, apakah kita membiarkan negara ini ya dipimpin oleh bocil Fufafa? Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono, sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat nggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa, kan kalau Anda di dunia pinjam-meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, mau siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan kan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung, yang memang nggak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong, furak-furak faham.
Dan memang itu yang akan terjadi, dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Nah, baru-baru ini ya, netizen juga menyoroti yaitu Mutia Hafid ya bertemu dengan Fufafa. Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menggelar pertemuan tertutup ya dengan Wakil Presiden Fufafa di kantor Wakil Presiden RI. Jadi menurut netizen ya, menduga jangan-jangan pertemuan Mutia Hafid dengan Fufafa justru akan membahas ya bagaimana polemik Fufafa di sosial media begitu masif ya, sehingga menjadi perhatian dan perbincangan netizen di sosial media, yang masalah Fufafa ini selalu di-up dan menjadi trending di sosial media. Apalagi ya tokoh-tokoh nasional bertemu dengan anggota DPD RI kemarin, sehingga ini semakin menunjukkan bahwa Fufafa semakin panik dan memanggil Mutia Hafid sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghalau ya pemberitaan tentang Fufafa. Bisa saja dugaan-dugaan netizen seperti itu. Baik ya, coba kita baca dulu beberapa komentar dari netizen ya atas pertemuannya, yaitu Mutia Hafid dengan Wapres Fufafa digelar secara tertutup. Nah, di akun sosial media X yaitu Cynthia menulis ada matahari kembar. Apa yang sudah direncanakan dan dirahasiakan faksi Mulyono beserta ante-anteknya dari Presiden Prabowo. Prabowo menjabat hanya sampai 2 tahun kah? Nah, Cynthia ini mempertanyakan apakah kira-kira Prabowo menjabat hanya sampai 2 tahun? Pasti ada 2 faksi kabinet di pemerintahnya Presiden Prabowo, faksi Prabowo dan faksi Mulyono. Nah, netizen Cynthia juga memposting ya video pertemuan Mutia Hafid dengan Fufafa. Bangun. Dikit bangun tadi. Mbak dikit aja, Mbak. Bahasa Jawa tadi di dalam, Mbak. Bahasa Jawa aja, Mbak. Ya, tentu yang terkait dengan Komdigi. Sepertinya boleh ditanya kepada Bapak langsung karena rapatnya kan tertutup. Ya, Terima kasih banyak ya. Makasih. Mbak, ada pembahasan soal program-program kayak makanan bergizi gratis gitu-gitu nggak sih, Mbak? Hanya yang terkait dengan Kedepannya apa? Komdigi. Hanya yang terkait dengan Komdigi. Iklan-iklan judi online ini sudah lebih sedikit dibangun ya, Mbak ya? Maaf. Mbak, ini kemarin kan ada rame-rame joget-joget yang untuk judi online gitu, Mbak. Itu ya, makasih ya. Nah, video tersebut dengan judul biasanya belusukan, kali ini Wapres Gibran panggil sejumlah menteri dan wakil menteri gelar rapat tertutup tanpa sepengetahuan Prabowo, tanda tanya. Nah, apakah pertemuan Mutia Hafid ya dengan wakil menteri lainnya, apakah tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo? Yang sampai kalau ini terjadi berarti ya Fufafa benar-benar sudah kelewatan dan terlalu berani melakukan manuver-manuver politik di belakang Prabowo. Dan kekhawatiran yaitu Prabowo menjabat 2 tahun patut dicemaskan atau patut dikhawatirkan. Komentar dari Islam Lover, Fufafa panik makanya dia panggil Kominfo suruh berantas video tentang Fufafa. Ada komentar dari tukang kritik pedas, baru kali ini dalam tata negara Indonesia ada Wapres bikin rapat terbatas tertutup saat Presiden ada di istana. Sehat-sehat saja, tidak lagi kunjungan ke luar negeri atau daerah. Masihkah kalian ngeyel kalau rezim Neo Orba ini sharing power? JKW plus PS dan Gibran itu JKW cuma pinjem nama aja alias JKW jilid 3. Ada komentar dari Cynthia, nggak menutup kemungkinan juga ada rencana yang lain yang sifatnya lebih insubordinasi atau inkonstitusional. Ada komentar dari Bersatulah, dulu Bu Koni pernah bilang Prabowo cuma 2 atau 3 tahun saja. Sebenarnya tak percaya, tapi melihat gejalanya mungkin benar apa yang dikatakan Ibu Koni. Ya wajar ya jika netizen mengkhawatirkan jangan-jangan apa yang disampaikan atau apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Koni, yaitu Prabowo hanya menjabat 2 tahun, bisa-bisa terjadi karena gejala-gejalanya Fufafa banyak melakukan manuver-manuver ya. Bisa saja yaitu omongan Ibu Koni menjadi kenyataan. Tentang kondisi apa rapat tertutup hanya langsung ke Bapak, berarti ada pengkondisian dong sebelum bubar rapat. Ada apa ini Pak Prabowo? Jadikan Wapres like used to, seperti Bapak memperlakukan seorang kiai. Ada komentar dari Kho Jusu, gaya Fufafa sama dengan bapaknya, wataknya sama, sudah pasti akan menipu banyak orang agar meraih simpati dan mengalahkan pamor Prabowo. Maka betul itu agenda 2 tahun untuk diam-diam menusuk Prabowo dari belakang. Nah, jangan sampai ya kekhawatiran netizen bahwa Prabowo akan dikhianati orang-orang terdekatnya ya atau ditusuk dari belakang ini bisa terjadi.
Semoga ya Prabowo Subianto ya sudah melakukan antisipasi jangan sampai ya yaitu Fufafa ini berkibar lebih daripada Prabowo. Ada komentar dari Sampah Peradaban, hati-hati Pak Prabowo, takut ada rencana jahat yang lebih gila dari Jokowi untuk mematikan langkah Bapak. Hati-hati secara keamanan, makanan dan lain-lain. Pokoknya hati-hati, jagain Bang. Bang Dasko. Jadi netizen sangat mengkhawatirkan ya Prabowo jangan sampai ditelikung oleh Fufafa.